Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adit Prastowo dari kelas A Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Berbicara tentang kesenian tradisional merupakan hasil karya suatu kelompok manusia di suatu daerah yang timbul dari apa yang dirasakannya. Perasaan tersebut bersifat lokal. Oleh karena itu, hasilnya hanya digemari oleh kelompok atau masyarakat tertentu saja. Seperti halnya kesenian patol daerah Sarang. Bagi masyarakat Rembang, kesenian patol Sarang mungkin sudah tidak asing bagi mereka. Kesenian tradisional ini sepintas hampir mirip dengan sumo atau olahraga gulat khas Jepang. Patol Sarang ini dahulunya dipopulerkan oleh kaum nelayan di Kecamatan Sarang dan umumnya pada nelayan di sepanjang pantai utara di Kabupaten Rembang. Sudah ratusan tahun bahkan juga di masyarakat Sarang. Berawal dari Kerajaan Majapahit pada masa dulu mencari pasukan sebagai penjaga kedaulatan wilayah pesisir pantai utara, mulai dari Kabupaten Tuban sampai ke Kecamatan Lasem. Maka diadakanlah seleksi untuk memilih para satria-kesatria yang akan menjaga wilayah kedaulatan bagian utara. Patol ini berasal dari kata matol yang berarti tidak bergerak. Dahulu, para nelayan kerap meminta bantuan temannya sesama nelayan saat kapalnya matol atau tidak bergerak karena kandas. Pada permainan kesenian olahraga ini, dua orang yang berlaga saling berhadapan dan berusaha untuk saling mengunci satu sama lain. Sampai satu di antaranya benar-benar terkunci serta menyerah. Bentuk pertunjukannya sendiri selain ada pemain, juga ada panjak atau pengrawit untuk mengiringi para pemain patol. Minimal dibutuhkan 5 orang pengrawit yang memainkan kendang, kempul atau yang sering kita sebut dengan gong kecil, lenong, bonang, trompet, dan juga saron. Nama patol sendiri juga ada dalam bahasa Sanskerta yang berarti adalah orang yang tidak terkalahkan. Kesenian ini lahir di era Majapahit. Saat itu Pangeran Sri Sawardana, adik penguasa Brilasem atau yang sering disebut dengan Dewi Hindu, berniat membentuk prajurit angkatan laut untuk mengamankan pelabuhan di Tuban, Jawa Timur. Para pelamar kemudian diadu untuk mencari siapa yang paling kuat melalui pertandingan semacam gulat tersebut. Pemain dilarang menendang, memukul, ataupun menyikut. Mereka saling memegang udet atau kain sepanjang 1,5 meter yang diikat di masing-masing perut lawan. Mereka kemudian berusaha untuk membanting lawannya. Tradisi ini bertahan hingga penjajahan dan pasca kemerdekaan. Namun dalam perkembangannya patol sudah tidak lagi digunakan untuk mencari prajurit karena kesenian ini merupakan tradisi peninggalan di era Majapahit, sedangkan sekarang di era industri revolusi 4.0. Sebagai generasi muda, kita patut menjaga kesenian-kesenian yang ada di Indonesia agar tidak terjadi kepunahan atau diambil alih oleh negara lain. Karena kekayaan kebudayaan yang kita miliki bukanlah suatu hal yang kuno untuk kita tinggalkan, bukan pula menjadi tabu untuk kita kenalkan. Namun, jadikan setiap budaya yang kita miliki sebagai sarana pendidikan untuk membentuk karakter pribadi kita, untuk menunjang pengetahuan kita, dan selanjutnya menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.